Dorang disuruh tengkurap begini, jadi dia tidak tahu yang datang pukul sebentar pergi, satu datang pergi lagi, satu datang pergi lagi. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua merilis hasil penyelidikan kasus penyiksaan 2 warga kampung Mememu, Distrik Edara, Kabupaten Mapi yang diduga dilakukan anggota Satgas Yonif Rider 600 Modang. 30 itu model penyiksaannya, mereka disuruh dibawa ke pos. Tim Komnas HAM Papua menjelaskan korban mengalami penyiksaan berulang kali oleh sejumlah anggota TNI secara bergantian selama 8 jam. Keterangan itu disampaikan Ketua Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Fritz Ramande di Kota Jayapura, Senin 19 September 2022. Tim Komnas HAM Papua telah meminta keterangan 8 anggota TNI di Korem 174 Merauke. Mereka diduga bagian dari 18 oknum prajurit TNI yang melakukan penyiksaan dan mengakibatkan 1 warga meninggal dunia. Korban meninggal bernama Bruno Amenim Kimko, 1 warga lainnya kritis atas nama Yohanes Wem Kanggun. Sedangkan 10 anggota TNI lainnya keberatan memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Mereka beralasan telah memberikan keterangan kepada Denpo Merauke. Komnas HAM Perwakilan Papua menyatakan dalam keterangannya Komandan Regu Serda Diki Wahyudi mengatakan setelah mendapatkan laporan ada percobaan pemerkosaan, ia mengajak 9 anggota TNI lainnya menuju lokasi korban dan menjemput korban ke pos untuk diamankan. Sementara itu, keterangan Komandan Satgas Yonif 600 Modang, Mayor Infanteri Karuinawan Hanif Arido menyebut anggota mengamankan 2 warga ke pos untuk dilakukan pembinaan seperti biasa. Jadi dia, komandan ini, Mayor Hanif ini mensederhanakan penyiksaan yang berulang-ulang dari jam 7 sampai jam 5 sore, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Seakan-akan itu sebuah pembinaan dan dia mensederhanakan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban meninggal dunia maupun korban yang hidup itu cukup dipakai minyak, disapu dan itu bisa hilang. Dan itu cara pembinaan mereka. Betul. Nah, dia mencontohkan juga bahwa ini sama dengan kalau anak-anak kita ada yang melawan lalu kita jeber. Dia mensederhanakan kasusnya seperti begitu. Menurut Komnas HAM Perwakilan Papua, 1 korban kritis atas nama Yohanes mengaku diduga dianiaya oleh anggota TNI menggunakan kayu buah, kabel listrik, bambu, dan selang air. Komnas HAM Papua juga telah mendalami dokumen visum korban meninggal dunia atas nama Bruno Anemim Kimko. Luka di leher korban sudah dijahit dan di badan terlihat luka terbuka serta memar. Kesaksian korban hidup Yohanes Wem Kagum bahwa dia dan almarhum Bruno mengalami penyiksaan berulang-ulang di dalam halaman pos Yonif 600 yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari jam 8.00 sampai jam 16.00. Jadi penyiksaan itu berulang terus. Jadi ada yang datang pukul pergi, ada yang datang pukul pergi lagi, lalu mereka direndam dalam kolam yang berlumpur. Ini kesaksian dari korban Yohanes Wem Kangum yang hidup. Jadi bayangkan dari jam 8 sampai jam 4 sore itu mereka mengalami penyiksaan secara terus-menerus itu. Lalu mereka 2 ditaruh di satu tempat yang berdekatan, tetapi kemudian Yohanes dipindahkan ke satu ruangan yang lain di sekitar jam 5. Nah, sementara dia melihat korban atas nama Bruno itu dalam keadaan sudah tidak berdaya, bahkan diduga dia telah meninggal dunia pada jam 5. Ini menurut Yohanes. Setelah kematian Bruno, keluarga meminta uang duka sebesar 200 juta. Namun keluarga korban keberatan atas berita acara penyerahan uang duka di poin kelima yang disembunyikan. Dalam poin itu disebutkan, keluarga korban dengan ikhlas dan tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak berwenang.
Dari hasil penyelidikan itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mendesak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 17 Cendrawasih mengevaluasi keberadaan Yonif Rider 600 Modang di Papua. Kejahatan di antara mereka. Komnas HAM Perwakilan Papua juga meminta Komandan Satgas Yonif Rider 600 Modang dan Pos, Wadan Pos, serta anggota Yonif Rider 600 diproses hukum di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih secara terbuka.